Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema anak-anak dengan problem perkembangan. Lalu, apa sih itu Autism Spectrum Disorder? Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah sebuah istilah untuk memayungi berbagai gangguan yang terkait perkembangan otak dan saraf anak. Gangguan perkembangan demikian, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan faktor risiko seorang anak untuk mengalami ASD, seperti dilansir dari laman Mayo Clinic. 1. Jenis kelamin. Autisme terjadi 4 kali lebih sering pada anak laki-laki dibanding perempuan. Yang kedua, riwayat keluarga. Keluarga yang memiliki anak GSA memiliki resiko tinggi melahirkan anak dengan kondisi serupa. Pada kasus jarang, kelainan ini diturunkan dari anggota keluarga jauhnya. Yang ketiga, penyakit lain. ASD cenderung terjadi lebih sering pada anak dengan genetik atau kondisi kromosom tertentu, seperti sindrom Felix X, sclerosis tuberosis, dan sindrom Rett atau lambatnya pertumbuhan kepala. Yang keempat, bayi prematur. Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 26 minggu beresiko lebih besar mengalami gangguan ini. Yang kelima, usia orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia orang tua dengan anak autisme. Akan tetapi, dibutuhkan riset lebih lanjut untuk mengetahui hasil yang lebih baik.
Cara mendiagnosis ASD. 1. Mengamati kebiasaan anak dan caranya berinteraksi, berkomunikasi selama perawatan. Kedua, menguji kemampuan anak dalam mendengar, berbicara pendengarannya. Yang ketiga, melakukan tes pencitraan untuk mengetahui adanya kelainan genetik yang menjadi faktor resiko dari autism spectrum disorder. Gejala ASD memang dapat muncul pertama kali pada usia yang sangat muda, namun tidak semua orang mendapat diagnosis yang tepat. Ini karena kemungkinan pada awal gejala ASD dapat mewakili tanda-tanda gangguan perkembangan yang lainnya. Terapi dan pengobatan untuk autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder merupakan kondisi seumur hidup tanpa pengobatan yang tepat. Kondisinya dapat berlanjut semakin parah dan menghambat kualitas hidup anak sampai ia dewasa nanti. Oleh karena itu, Anda membutuhkan bantuan dokter, psikiater, dan ahli neurologi khusus anak untuk merencanakan terapi yang tepat. Jenis terapi yang dapat direkomendasikan oleh dokter untuk anak GSA meliputi 1. Terapi berperilaku dan bicara. Si kecil akan diajarkan keterampilan baru lewat bermain tertentu. Dari permainan dan kegiatan tersebut, si kecil akan mempelajari cara bertindak dalam situasi-situasi sosial dan melancarkan kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, terapi pendidikan. Para pengajar yang terlatih akan memberikan program pendidikan yang terstruktur sehingga lebih mudah diterima anak dengan autism spectrum disorder. Yang ketiga ada terapi fisik dan indera tetap. Terapi fisik biasanya direkomendasikan pada anak yang sering kali melakukan gerakan berulang sehingga membuatnya mudah terjatuh. Yang terakhir ada terapi obat-obatan. Selain terapi, pemberian obat juga bisa membantu pengendalian gejala. Obat ini biasanya diberikan pada anak yang sangat hiperaktif dan mengalami cemas berlebihan. Mengenal speech delay. Speech delay adalah suatu gangguan berupa keterlambatan bicara pada anak yang berusia 2 tahun ke atas. Saat si kecil mengalami keterlambatan dalam berbicara, belum tentu ada suatu kesalahan pada dirinya. Gangguan ini bisa saja disebabkan oleh adanya gangguan neurologis, pendengaran, atau masalah perkembangan lainnya. Faktor penyebab speech delay pada anak. Yang pertama, adanya masalah di dalam mulut. 2. Gangguan bicara dan bahasa. 3. Kurangnya stimulasi dengan baik. 4. Gangguan pada indera pendengaran. 5. Autism spectrum disorder. 6. Masalah neurologis, gangguan neurologis seperti cedera otak, distrofasi otot, dan cerebral palsy bisa mempengaruhi otot-otot yang dibutuhkan untuk bicara. Apa sajakah gejala speech delay? Dalam waktu 2 bulan, bayi tidak bisa mengeluarkan suara. Pada usianya yang ke-18, ia belum mampu memanggil mama atau mengucapkan kata sederhana seperti baba. Lalu pada usia 2 tahun, anak belum mampu mengucapkan lebih dari 25 kata. Lalu pada usianya yang ke-3 tahun, ia belum mampu mengucapkan sekitar 200 kata. Orang lain susah memahami yang diucapkan anak dan tidak meminta sesuatu dengan menyebutkan namanya. Pada usia yang lebih tua, belum mampu mengucapkan kata-kata yang sudah pernah dipelajarinya sebelumnya. Apa itu global development delay? Global development delay atau GDD atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterlambatan perkembangan umum adalah keterlambatan perkembangan
keluarga. Semoga keluarga jadi anak ketiga. Amin. Hore. Sila mau madep sini deh. Bermain